Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Edison Warani. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu yang diberkati Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sebagai tuntunan dalam hidup kita untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini, kasih Tuhan luar biasa telah memberkati hidup kami. Engkau membangunkan kami, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati segala berkat Tuhan hari ini. Maka doa kami hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau duduk merenungkan firman Tuhan yang merupakan tuntunan dalam hidup ini. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan mau katakan kepada kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab dan membaca bagian-bagian tersebut di dalam Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat ke-36. Namun izinkan saya membaca satu ayat saja sebagai perenungan kita pada pagi hari ini. Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya ulangi ayat 24 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap diri sendiri. Nah, setiap orang percaya atau anak-anak Tuhan di dunia ini, saudara dan saya pasti ingin hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya di dalam kor doa buku nyanyian bala keselamatan, kata-kata yang begitu indah menuliskan demikian, jadikan aku saluran berkat, biar cintamu dinyatakan. Jadikan aku teguh dan kuat, ini doaku padamu Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, keinginan untuk menjadi berkat seringkali tidak diiringi dengan keinginan untuk berkata cukup bagi diri sendiri. Saudara-saudara, selama pusat kehidupan kita adalah diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan untuk dapat melayani orang lain. Sebagai contoh, saudara-saudara,
saat kita mendapat bonus dari pekerjaan kita atau amplop dari orang-orang tua kita. Jika yang ada di pikiran kita adalah diri kita sendiri, adalah alat-alat komunikasi yang baru, sepatu yang baru, baju baru, dan lain sebagainya yang baru, maka kita akan sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya tidak mengatakan tidak boleh membeli sesuatu yang baru. Tapi jika hanya itu yang ada di pikiran kita ketika tiap kali kita mendapatkan uang atau berkat, maka kita akan menemukan kesulitan dalam menjadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita melayani atau mau menjadi berkat untuk hidup orang lain, ada sesuatu yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri, yaitu kita harus mati dalam tanda kutip. Bukan mati secara fisik, tetapi mati dalam arti berkata cukup untuk diri sendiri. Mulailah berkata, saya cukup dengan memiliki satu pasang sepatu. Saya cukup dengan memiliki satu buah tas. Saya cukup dengan memiliki satu buah handphone dan lain-lain sebagainya. Maka selebihnya yang kita dapatkan bisa kita berikan untuk orang lain. Hal ini bukan hanya berbicara mengenai material Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga mengenai perasaan. Pernahkah kita melihat orang yang sudah mati membalas marah-marah atau mencaci maki? Kenapa orang mati tidak membalas jika kita pukul? Jawabannya sederhana, saudara-saudara sekalian, karena dia sudah mati. Nah, jika kita sudah mati terhadap diri kita sendiri, maka kita tidak akan peduli jika orang lain menghina, mengolok kita. Kita tetap dapat mengasihi mereka. Mengapa saudara? Masih banyak anak-anak Tuhan yang membalas ketika disakiti. Bahkan kesalahan orang lain terhadap dirinya diingat-ingat dan dihitung-hitung jumlahnya. Jawabannya saudara, karena dia belum mati untuk dirinya sendiri. Dia masih berpikir bahwa saya harus dihormati, saya harus dipuji, saya berhak atas ini dan itu. Saya dan segalanya hanya tentang saya. Saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu, jika hari ini kita mulai berpikir untuk mau menjadi berkat bagi orang lain, mulailah untuk berkata, cukup untuk diri sendiri. Dunia sedang membutuhkan saudara dan saya. Dunia sedang membutuhkan kita. Hidup yang kita dapatkan adalah anugerah dari Tuhan. Dan hidup kita ini tidak hanya berbicara tentang diri kita saja. Hidup kita seharusnya juga berbicara tentang orang lain. Ada seseorang berkata kepada saya, dia mengatakan setiap kali dia mendapat berkat, dia katakan bahwa ada hak orang lain terhadap berkat yang ia dapatkan. Nah, ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita sekalian, saudara-saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita juga memerlukan orang lain. Sebaliknya orang lain juga memerlukan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kunci untuk menjadi berkat bagi orang lain adalah mati terhadap keinginan-keinginan kita sendiri. Mari kita teladani saudara, bagaimana Kristus memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam hidup kita. 2000 tahun yang lalu, kalau yang Tuhan Yesus pikirkan adalah dirinya sendiri, pastilah Tuhan Yesus tidak akan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Namun apa yang terjadi saudara? Yesus mau menanggung semua itu, menyerahkan nyawanya. Dan yang Yesus pikirkan, supaya saudara dan saya dibebaskan dari setiap
pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, inilah yang dikatakan mati terhadap diri sendiri. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk meneladani apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Dia mati terhadap keinginan-keinginannya dan dia mau hidup untuk orang banyak. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan juga senantiasa terpanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena dengan demikian nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan, dan banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan saudara dan saya. Selamat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau telah berbicara kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, semasih Tuhan mempercayakan kami untuk melayani Engkau dalam kehidupan kami. Doa kami biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.